Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa Tipis-Tipis. Kalau biasanya kalian ngelihat saya dan saudara-saudara saya itu di YouTube untuk penelusuran di tempat-tempat seram. Nah, di fanpage Facebooknya Jurnalisa ini sengaja kita bikin konten yang berbeda. Mungkin lebih ke Q&A sama ngobrol-ngobrol secara lebih intim bersama saudara-saudara saya di Jurnalisa. Kalau di hari kemarin, di episode lalu, itu ngobrolnya sama Riri. Nah, di episode ini, saya bakal ngajak ngobrol talent paling muda di Jurnalisa. Jadi inget banget, dulu itu memulai bareng dia itu pada saat dia masih SMA. Dan masih burik gitu, guladik gitu ya. Tapi sekarang makin kesini makin glowing gitu. Terus bajunya makin ecreg ya. Ecreg itu pantas gitu. Kalau dulu tuh aduh kayak sebat-sebet gitu, sebat-sebit. Namun sih ngomong-ngomong Risa, sekarang perubahannya terasa banget gitu ketika akhirnya bergabung dengan Jurnalisa sampai sekarang. Dari mulai yang followersnya tuh cuman aduh krocong mumet gitu ya. Sekarang tiba-tiba wow gitu. Salah satu followers di Instagram itu yang terbesar gitu dibanding saudara-saudara yang lain. Mari kita sambut Indi Ratna Pratiwi. Hai. Ini sebenarnya agak bingung juga ngobrol sama dia karena memang alay kan kamu kan. Alay juga cantik. Iya, nggak apa-apa. Ya kan pas dadai. Iya, soalnya di akun Instagramnya Indi tuh paling banyak TikToknya gitu ya. Nggak apa-apa, saya juga suka. Cuman ngeditnya lama gitu kalau saya kan. Terus dia juga paling suka, "Hai guys, aku sekarang lagi pakai ini, harganya Melekat ya. 100.003 gitu. Terus aku tuh pakai shade lipstick yang ini gitu." Terus ini yang aku pakai tuh sebenarnya enak banget. Terus harganya tuh gak mahal. Terus aku tuh comfort banget pakai ini. Kadang-kadang dalam hati tuh selalu berkata, "Lu fake ya ini ya?" Honest review guys. Oke, honest review. Asal ada bayarannya. Iya itu. Buat bayar UKT. Nah, tapi salah satu yang bikin saya salut adalah dia menghidupi hidupnya sendiri gitu. Indi tuh salah satu perempuan yang saya kenal cukup mandiri gitu karena dari semenjak SMA dia udah cari duit sendiri, terus biaya sekolah juga sendiri, sampai akhirnya dia masuk kuliah pun dia sendiri dan bayar segala-galanya sendiri, bahkan membiayai kakaknya. Aduh, kenapa itu ya kakaknya ya? Yang buat itu ya? Ini kan? Yang punya keribo itu. Sekarang buat ya dikira saya kalau udah cukur berubah gitu. Rambutnya doang yang berubah. Iya. Kehidupannya Sama saja flat ya. Baik. Oke, ini apa yang kamu lakukan sekarang? kuliah. Kalau tiap minggu syuting, nongkrong, udah. Sama review barang ya. Review barang tiap hari, endorse. Yuk endorse. Langsung PC Adit. Wow. Bisa-bisanya loh dia promo di sini, nggak tahu malu lu. Oke. Penasaran sih kamu melihat hantu itu sejak kapan? TK. Pertama kali. Ya TK. Pas kalau misalkan seingat aku udah cerita, tapi aku lebih jelas lagi cerita. Waktu pulang dari mall, dari PVJ. Itu apa sih, PVJ baru banget. Jadi si pinggirannya tuh masih bener-bener kayak warung-warung kosong gitu loh teh. Si jalanannya tuh. Aku duduk di depan, di pangku sama almarhum mama. Belakang tuh ada mama kamu juga. Ada tante-tante yang lain. Aku duduk di pangku. Kan kalau malam macet, situ kan udah gelap. Tapi sorotan lampu dari mobil tuh terang kan, ke kiri kanan ke jalanan tuh jadi terang. Nah, pas banget stuck di kiri kanan tuh gelap. Warung-warung kaki lima udah kosong gitu. Aku duduk lah. Terus banyak orang nyebrang gitu-gitu. Nah, ada satu cewek duduk di atas box cooler gitu loh. Terus kayak, dan itu tuh keadaannya rintik-rintik, gerimis. Terus dia kayak gini. Dia sekali-kali gini kakinya, mungkin kayak orang kedinginan gitu loh, gini-gini. Ucang angge. Iya, ucang angge. Terus rambutnya segini dan mukanya teh kayak bekas bener-bener darah masih baru kecelakaan gitu. Aku kira teh
orang kecelakaan. Ya di lu ngobrol situ. ke sini dong. Oh ya, kesini ya. Oke, kan kecelakaan gitu ya teh. Aduh, mohon maaf. Karena si jarak warung sama mobil tuh deket banget, jadi hadap-hadapan seakan-akan tuh. Jadi dia ngadep, nah kayak Mas Dodo gitu duduk. Aku lihat ke kamu, kamu lihat ke aku gitu lah. Dia pelong-pelong sama aku teh, lihat-lihat terus aku, pas lihat-lihat teh, dia makin merhatiin aku teh. Ini teh darah semua, sebenget, semukaan. Terus kayak langsung kayak, hah, ini teh kayak masih kebayang banget putih, semulutnya teh kayak gak ada mulut gitu, putih gitu. Dia kayak nyatu sama kulit muka, terus kayak darah, terus dia kayak senyum aja gitu. Nah, aku teh kepikiran weh sampai rumahnya Bima kan ke situ. Terus aku bilang ke mama, inget banget, mama tadi ada lihat hantu. Mama sama Ambu sama Wael tuh, bukan meren gitu, nggak percaya beneran. Tapi selama seminggu itu tuh aku selalu ngomongin itu dan beneran sampai mama kayak kesel sama bingung juga sama penasaran. Akhirnya aku dibawa ke kayak nggak tahu paranormal, nggak tahu psikiater, gak ngerti di rumahnya gitu. Aku dibawa ke kayak komplek gitu. Terus mama naruh aku duduk terus konsul, mungkin mama seingat aku. Terus si dokter itu, bisa dibilang dokter, bilang Paranormal apa dokter nih? nggak tahu lah, pokoknya seingat aku udah ada kayak dokter dan kayak ada pasien. Iya, ada pasien gitu nungguin gitu. Terus kayak aku tuh sambil tiduran, sambil mainin barang-barang yang di meja tuh ditanya. Ingat banget, kamu lihat apa selama ini, ditanya gitu. Hantu, aku selalu bilang gitu, hantu. Terus kayak mama tuh gitu terus Cina di rumah ngomongnya. Pas gitu akhirnya kayak diulik-ulik sama mama. Terus kayak, oh iya bener apa yang dilihat tuh beneran. Terus soalnya si kayak dokternya itu tuh bilang, bu ini mah itu cina gitu beneran gitu. Bu ini mah ini bukan sakit. Itu kamu merasakan apa sih setelah kamu akhirnya gue bisa lihat hantu nih gitu? Dari situ aku nggak sepeka kamu gitu loh, nggak seprok gitu. Selangnya tuh dari TK, SD tuh baru kerasa lagi teh. Kayak sekitar kelas 4, kelas 3 aku udah mulai tidur sendiri. Setiap jam 3:15 tuh ada yang setinggi atap gitu, laki-laki ngeliat ke arah aku di sebelah kamar aku. Kan kalau aku tidur dimatiin lampunya, terus kayak kaki doang buluan. Nah, setiap 15 menit sekali aku kebangun, makin dekat menuju azan awal di sebelah aku banget. Itu kayak ada seminggu sampai akhirnya aku bilang ke mama langsung ke kakek, ke bapak, kayak ngomong kenapa. Terus katanya ada yang mau usulin aku. Nah, sebenarnya dia tuh kayak tameng. Gak ngerti, aku juga kayak tameng, tapi Teureun yang ngomongnya. akhirnya kayak gitu. Sampai akhirnya kesananya teh suka ngebangunin aku kayak gitu, tapi udah nggak takut jadinya. Oh ya udah. Oh, jadi itu sebagai kayak yang jagain kamu gitu. Katanya mah. Nah, ngomong-ngomong soal yang jagain, banyak banget orang yang nanya gitu ya, sampai nge-DM ke kita kan, ada yang jagain gak sih di belakang? Ada yang jagain gak teh di belakang saya? Nah, menurut kamu, yang konon katanya kamu juga punya penjaga, itu tuh ngaruh gak sih? Ngaruh ke apa? Buat diri kamu sendiri gitu. Misalkan kamu bisa lihat dia, dan sebenarnya apa yang dilakukan untuk kamu? Lumayan teh, waktu pas aku ke Bali, itu jadi pas teman-teman aku pada kesurupan, kan aku kayak ada kesurupan massal gitu. Kesurupan massal, bener-bener massal, minta bantuan. Terus bapak tiba-tiba nelfon, kayak jadi ada by heart gitu loh. Oh, by heart. Terus nelfon waktu masih perjalanan, ada yang nggak apa-apa. Nah, mulai dari perjalanan tuh teman-teman aku tuh udah ada beberapa yang kesurupan. Oh, jadi seolah dia tuh ngasih tahu bapak, iya, gitu, connect langsung. Langsung connect, nelfon, singkat cerita. Akhirnya bapak apa sih ngetamengin juga dari Bandung gitu, kayak ngebantuin. Sampai akhirnya waktu di hotel, teman aku benar-benar kesurupan di dalam lift, dan dia nunjuk-nunjuk atas aku kayak, itu siapa gitu, kayak nunjuk-nunjuk. Takut terus aku nelfon ke bapak, pak ini yang belakang aku siapa? Karena pas aku lihat kayak gini bener-bener gede banget teh. Lift itu tuh full. Itu gua kali di belakang lu. Perempuan kayak udah tua gitu, nenek-nenek, tapi badannya gede dan rambutnya putih ngejuntai ke bawah gitu, kukunya panjang banget. Langsung kayak, oh iya juga sih takut. Pas aku nelfon bapak cuman ketawa,
cenah naon eta mah tos we cenah gitu. Gak apa-apa Iya, itu mah nggak katanya. apa-apa, terus kayak udah langsung kayak tenang we dari situ, membantu aja. Akhirnya sih yang kesurupan teman aku yang di dalam, teman-teman aku teh Justru lihat aku teh dibantu? takut, Oh. jadi takut nggak mau lihat ini sih yang di dalamnya, nggak mau lihat itu nunjuk wae. Oh jadi membantu gitu. Terus kalau misalkan oke itu buat diri kamu sendiri, tapi ketika ada orang yang nanya kira-kira di belakang aku ada apa, kamu ngerasa risih nggak sih? Lama-lama mah kayak di Bahasa Indonesia tuh. males lama-lama mah. Maaf ya guys, kebiasaan di rumah males sih lama-lama mah, karena kayak jatuhnya teh aku teh suka disangka cenayang gitu loh, jadi kayak ada ini liatin lah di rumahku ada ini ada tuh lah, ada aku teh bukan. Iya, kadang-kadang kan kita tuh nggak bisa langsung nolak karena kita kenal misalkan, tapi gimana sih perasaannya tuh kayak gak ngasih gitu kan, cuman lebih ke gak enak dan akhirnya maksain gitu. Gimana sih rasanya dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang kita nggak pengen. Belum lagi bararetet ya, gini lagi bete, lagi gamut, terus tiba kayak di please ini. Iya, dan mungkin kalian belum tahu kalau saya, Indi, Riri itu Pisces atau Pisces. sih Itu mantap. zodiak yang paling rumit sebenarnya. Apalagi kita perempuan yang mungkin lebih terkenal drama. Terus kalau ngerasain sesuatu yang bahkan orang lain sebenarnya yang bermasalah, tapi kita tuh Kita yang yang mikir. terlalu berempati gitu, sampai akhirnya kita juga jadi kelimpungan gitu, kepikiran. Makanya sebenarnya kita orang-orang yang cukup berat untuk menerima permasalahan orang lain. Pun ketika kita dengar permasalahan soal hantu gitu, apalagi yang menyebabkan kematian dari yang bersangkutan, aduh, itu tuh kepikiran Itu sampai kepikiran lama kan. Bahkan bisa jadi yang lagi moodnya biasa aja nih, tapi ketika kita dideketin sama hantu yang menyedihkan atau apa, kita tuh langsung kebawa lagi bete apalagi di banget. kamar mau tidur langsung kayak Ngelamun terus kan. langsung kayak nggak bisa tidur, akhirnya kayak gitu. Oke, baiklah. Nah, aku pengen tahu nih, rate kamu di endorse berapa? Di perbedaan kamu setelah masuk Junarisa dan sebelum masuk Junarisa apa? Sebelumnya aku kayak masih apalah, benar-benar merasa aku teh cuman aku di umur segitu yang nothing banget. Tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, gitu. kayak nothing. Setelah masuk tuh, nah awalnya waktu pas pertama kali video tuh aku nggak mau ikut teh awalnya, soalnya lagi di ulang tahun temen aku. Terus AA maksa, udah ikut aja. Mungkin itu tuh sebuah awal nasibku berubah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Ikutlah aku akhirnya, dan aku bener-bener sama sekali nggak pernah terpikir bakalan banyak yang follow atau bakalan kamu ajak lagi. Dah itu mah kamu juga bilang iseng kan, kayak udah ikut aja cobain gitu kan. Awalnya gitu, terus lama-lama kayak naik sampai akhirnya, karena emang dari dulu aku teh pingin banget kalau udah kuliah sambil kerja ataupun SMA pingin sendiri gitu, mungkin dikabulinnya umur segini, dan akhirnya kecapean. Umur berapa sih lu? Jauh banget juga sama aku. 19. Ya Allah. Aku teh dari dulu teh Tuh, selalu kasihan tuh yang di sana. selalu pingin gitu, kayak di hati teh kayak pingin mah punya uang sendiri gitu. Ya tapi beruntung banget sih. Tapi iya beruntung banget nih, alhamdulillah. Iya. Maksudnya kamu bisa kerja ya istilahnya, terus sambil kuliah, terus kamu juga bisa berkesenian gitu. Dikasih kepercayaan sama Allah buat megang uang sendiri. Oke, ini kalau soal ini kan pasti ngomongnya soal sosial media gitu. Pasti ketika seseorang punya banyak followers itu banyak juga haters. Ada yang suka, ada yang bener nge-follow kamu cuman buat nge-hate aja gitu. Apa sih komentar haters yang paling kamu inget yang bikin kamu marah banget? Lebih ke sakit hati. Waktu itu pernah aku ngeposting, padahal nggak nyambung banget sama postingan aku. Dia ngomong gini, lo cantik juga enggak, dasar anak nggak punya ibu gitu, ngomong kayak gitu. Aku langsung kayak nangis. Itu bener, aku sumpah aku nangis banget. Sampai teman-teman aku akhirnya lihat si komenan itu, diserang sampai berapa ratus yang temen, kayak sampai ngomong mati lo sana. Sampai akhirnya si orang itu minta maaf ke aku personal pakai akunnya dia sendiri, sama aku nggak dibalas, aku langsung blok. Perempuan yang ngomongnya. Oke. Mungkin banyak orang juga nggak tahu kalau sebenarnya Niko dan jadi silsilahnya tuh gini, mama aku sama mamahnya Indi tuh kakak beradik gitu. Kalau sama Angga sama almarhum ayahnya, terus sama Kakang tuh
bapaknya masih ada, babab. Terus sama Agema itu mama gitu, mamahnya. Jadi adik kakak semua. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau ibunya Indi tuh sudah meninggal dunia. Gitu, terus please 2016 terus please kalau ke siapapun gitu ya, jangan nanya tentang agama, sama orang tua, sensitif, tolong dimengerti ya orang Indonesia. Soalnya teh suka gue gampar juga. kok nggak pernah ngeposting orang tuanya, ayahnya itu ya pergi ya, ibunya kemana gitu, kayak pada jelas teh kayak ada di bawah-bawah, kalian lihat ada foto makam mama aku gitu, kayak, dan kehidupan aku yang lainnya tuh nggak usah tahu gitu, lihat aja kebahagiaan aku di Instagram gitu, jangan ngulik-ngulik Yang palsu itu ya kebahagiaannya. nggak kok real. Gak usah ngebahas yang sedih-sedih di sini, cuman itu sekedar info aja gitu yang mungkin nanti kedepannya kalian nggak cuma sama Indi aja, tapi sama semua orang pun ya respect aja gitu. Apalagi soal keluarga, sebenarnya soal perasaan juga itu sensitif banget sih, dan soal duit juga gitu. Sangat sensitif. Iya, yang gitu-gitulah maksudnya. Oke, yang kalian lihat di sosial media itu bukan berarti kehidupannya itu kalian semua tahu gitu. Kadang orang-orang seperti kita juga gitu, kita nggak posting-posting yang negatif-negatif karena kita nggak mau menularkan kesedihan sama semua orang gitu, dan ngapain juga sedih-sedih dan semua orang tahu gitu, nggak perlu gitu. Kadang orang cuman pengen tahu doang tanpa ngasih solusi, atau cuman kayak nanti teh ceritanya tuh disebarin lagi ke orang. Ya itu cuma mah sekadar gitu ya itu mah saya juga kayak gitu sih kadang-kadang. Saya juga sih, mohon maaf nih. Bisa dideskripsikan nggak seorang Indi tuh dalam 3 kata? Cerewet, bacot, cantik. 3C. Oh my god. Tepuk tangan dong semuanya. Wah, luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Dia tuh memang dari kecil emang pede banget anaknya. Kalau Riri kan lebih introvert, kalau Indi tuh dari kecil udah extrovert. Di saat kita semua belum kenal salon, dia tuh udah diajak-ajak sama tante kita tuh ke salon. Letik keneh ngeluruskan buuk. Aduh. Sampai tiap minggu guys ke salon pulang sekolah. Dikutek, dicat rambut. Sekarang juga rambut aku warna pink. Kemana? Balon hair. Balon. Sekarang kamu kan kakak satu-satunya tuh, saudara satu-satunya tuh Niko. Nah, sering banget aku bacain komen gitu. Bahkan beberapa orang yang ngomong ke aku juga gak suka gitu ngelihat keakraban kamu dengan Iko gitu, yang kayaknya tuh berlebihan banget menurut orang-orang gitu. Kalau aku sendiri sih cuek aja, karena aku kan tahu sehari-hari kalian kayak gimana. Menurut kamu Niko itu seperti apa sih buat kamu? Dia kalau ke perempuan, kalau lagi care banget, kayak bisa gak pernah kasar, gak pernah, meskipun dia kesel teh mendingan dia pergi gitu sendiri, kayak udah aja nggak pernah ngomong. Termasuk kayak, sama kamu juga? Iya kak, termasuk sama aku juga, jadi kayak nggak pernah kayak gitu, cuma ngasih tahu sekali, kalau aku nggak dengar dia cabut, baru ngechat kayak udah belum gitu, jutek kalau dia udah jutek aku baru inget berarti dia marah, yaudah aku teh nurut kayak gitu. Terus cuman kayak di mana gitu doang, berarti dia udah mendem gitu, mau nanya tapi nggak tersampaikan, takut aku balik marah, aku kan pemarah ya. Misalnya BTS sama kan. jadi dia tuh kayak hati-hati banget gitu ngomong sama aku, karena kalau misalkan dia ngasih tahu aku nggak lama, ayo udah diemin dulu nanti juga nurut gitu. Karena dan mungkin karena Teren beb satu-satu cewek yang harus dia jaga gitu ya, setelah mama nggak ada gitu, cuman aku doang meren. Jadi dan pacarnya mungkin. Oh iya, dan pacarnya. Jadi yang gonta-ganti itu. enggak, sekarang nggak ganti. Oh, iya. jadi sangat lembut. Oke, arti Niko buat kamu apa? Everything. Hmm. Jadi jangan kasih itu ya backsound me for wherever you jangan kenapa sih terlalu dekat, terlalu apa, karena emang di rumah juga sedekat itu gitu. yang kayak istilahnya nggak ada sesiapa untuk dijadikan tempat bersandar gitu. kadang kayak kalau ke mall juga pegangan tangan, sedekat itu, bukan ngada-ngada gitu, karena sedekat itu.
Oke, kamu punya pacar? Punya. Oh. Oh. Jadi yang nonton episode kali ini, kalian yang memuja-muja dia untuk menjadikannya pacar atau berusaha dekat, silahkan mundur 1000 langkah ya. Ih, suka ada yang ngajak ta'aruf coba teh. Ini CV aku. Tapi kan kamu bilang nggak apa-apa asal benghar. Kalau sebenghar Raffi Ahmad gak apa-apa. Wow, mention nama dia. Oh my god. Nah, di umur kamu yang baru 19 tahun ini, ada harapan yang gede banget gak suatu saat kamu pengen kayak gimana? Pingin punya store, baju, kerudung, semua pakaian sendiri, bener-bener sendiri. Di Baltos ya? Boleh lah. Ibu-ibu itunya si customernya nggak apa-apa. Iya, saya juga kan belanjanya di Baltos. Bagus kok. Dan dan tahu buat tahun ini atau nanti? Iya, nggak usah. Maksudnya harapan yang kan kalau mimpi mah nggak usah ditantang ya, muluk aja sekalian. Kamu pengen jadi apa sih gitu? Mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Pengen jadi pengusaha. Wow. Atau istri pengusaha. Boleh dua-duanya. Jodan. dia kan nanti jadi pengusaha sapi. Peternakan, iya. Iya. Sapintrong. Oh, jadi pengusaha cita-cita kedepannya gitu. Terus project yang lagi kamu lakuin terdekat apa? Kerudung, menyambut Ramadan, sama kaos kaos oversize gitu lagi dibuat. Aku tambahin ya. Apa tuh? Menulis buku. Aduh, iya kan tuh kan deadline. Baru ingat. Mana itu bulan Mei ya? Astagfirullahaladzim guys, iya aku mau bikin buku. Nanti dibaca ya. Kan kalau misalkan kalian nyimak dari belakang-belakang Instagram aku, ada highlight yang isinya puisi dan penggalan kata. Bagus nggak kira-kira bukunya? Soalnya saya gak mau buang-buang waktu. Enggak sih kayaknya. Lu jangan gitu dong. Bagus guys, doain penerbitnya aja. Mundur. Jangan ingat tuh, jangan udah ketemu penerbitnya. Oke, jadi proyeknya yang terdekat selain pengen buka online shop sekarang, itu bakal bikin buku. Baiklah. Insyaallah. Baiklah, nanti kita ngobrol-ngobrol. Nanti di episode-episode selanjutnya, kalau kalian masih pengen ketemu sama Indi, kalian bisa kasih komen di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen ajukan sama Indi, karena kita bakal ketemu lagi di episode yang lain. Kalau gitu, terima kasih Indi. Sama. Kita ulang tahunnya bedanya cuma sehari doang. Iya, lucu banget kan? Enggak. Satu sifat kita guys. Enggak, kalau dulu tuh aku sedih karena pas Indi ulang tahun tuh dirayain gitu. Pas gue ulang tahun sepi, krik dianggap kolot. Iya, maaf ya. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi minggu depan di episode selanjutnya bersama personil jurnalis yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.